Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 19 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu semua di After edisi terakhir edisi 18 September 2022. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di After berikutnya, isi di kolom komentar. Silahkan saham apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Malam ini kita akan membahas terkait penurunan saham Bumi ya, nanti di pertengahan akhir ya, apakah penurunan saat ini adalah merupakan akhir dari kenaikan atau tren naik dari saham Bumi, atau merupakan proses koreksi wajar untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana secara teknikal Bumi ya, masih bisa turun lagi, berapa targetnya, dan tadi apakah ini adalah reversal atau belum, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan yang merasa Yeftalk ini bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video-video kami Yeftalk, share ke teman-teman Bapak Ibu semua, saudara atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yeftalk. Baik, kita langsung mulai pembahasan malam ini. Kita awali seperti biasa ISG yang hari ini rebound dari setelah terjadi penurunan di sesi perdagangan akhir pekan kemarin. Jadi koreksi yang terjadi kemarin itu merupakan konfirmasi fase koreksi kecil ya, mungkin akan melanjutkan koreksi, namun hari ini ada rebound, memang ada kenaikan. Sempat pergerakannya mix sebenarnya ISG itu, kita lihat secara pergerakan hari ini itu pergerakannya naik dan turun ya, jadi cenderung mix, bervariasi, dan ini masih dalam fase di dalam skenario turun ya, gitu ya. Turun dalam artian ini turun untuk meretest support 560, area di 7100 sampai dengan 7020 seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di stock call minggu ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Jadi seperti itu, jadi perkiraan masih dalam fase koreksi, jadi manfaatkan, tetap bisa trading, tetap ya bisa trading seperti biasa karena ISG masih dalam tren naik. Bahas saham KKES, target untuk swing saya punya average di 245. Ini saham baru ya, saham baru untuk swing. Kita coba lihat di time frame H4. Di H4 di sini EMA 60 sudah mulai muncul, jarak dari EMA 60 dari harga terakhir 245, sebentar, 245. Ini kok harganya masih 180 ya, dan tertingginya di 210. Nah, ini agak aneh juga pertanyaannya, 245 ya. Jadi kalau komentar, kalau memberikan ide, pastikan ya dicek dulu lah harga sahamnya. KKS ya, bener ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Kan yuk, kita membuat komen itu juga harus kita buat sebaik mungkin supaya nanti jawabannya juga sesuai. Nah, ini saya abaikan, beliau ini punya average 245 lah, ini harga 189, yang jelas ini masih dalam kondisi saat ini masih dalam tren naik, dan risknya ke EMA 60 itu sekitar 19% dari harga saat ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknikal ini masih naik, belum ada ya, indikasi reversal dari H4. Di H1 pun juga masih belum, karena ini tipikal agresif. Kalau Anda perhatikan baik-baik, seperti ini sahamnya, pergerakannya seperti ini. Jadi ini bisa saja dia turun ke EMA 60 atau ke support 183, 176 untuk meretest resist sebelumnya ya. Ini untuk proses naik. Jadi selama dia tidak menembus turun 165 ke bawah sih masih uptrend. Dan untuk swing, sekali lagi, untuk menentukan saham ini swing atau tidak memang masih belum terlihat karena saham baru.
Tapi ini mungkin lebih cenderung mengikuti trennya dulu karena trennya ini cukup baik ya, cukup baik. Sementara ini ya, karena ini saham baru kita belum bisa menyimpulkan ini baik atau jelek karena ini masih baru. Tapi yang jelas secara pergerakan sejak IPO di Agustus kemarin, pergerakannya cenderung stabil naik. Ya ada volatilitas naik dan turun, tapi ini trennya ini tidak tidak menunjukkan sebuah wave turun ya. Gitu, tidak menunjukkan wave turun yang signifikan. Nah, ini sehingga mungkin lebih cocoknya ya mengikuti tren ini. Nah, sekarang kalau belum beli mungkin coba di 182, 183 dan 178. Nah, di bawah itu jelek. Ya, di bawah itu mungkin harga lebih murah tapi teknikalnya jelek gitu. Itu menurut saya seperti itu. Lanjut Bu Desi, mohon dibahas HAIS secara jangka pendek potensinya bagaimana? Baik. Jangka pendek HAIS. Hasnur sekarang ini dalam trennya ya bisa dikatakan trennya ini konsolidasi sebenarnya ya, konsolidasi dengan kecenderungan naik karena ini juga relatif baru saham ini tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin di September, jadi setahun ya, tahun pertama, dan relatif saat ini kalau kita perhatikan kecenderungannya masih dalam kecenderungan konsolidasi menyempit ya. Nah, ini ya membentuk ruang menyempit dan ini breakdown dari bisa dikatakan ini adalah support trend line dan mungkin ini sedang menguji support 230 ya, 230-an ini ya. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau HAIS ini turun melebihi area ini, artinya HAIS keluar dari kecenderungan menyempit ini. Nah, sayangnya kecenderungan ini dipecahkan dengan turun ya, maksudnya dengan turun dalam artian perubahannya itu lebih ke turun gitu ya. Jadi sementara ini jangka pendek kemungkinan ini akan menguji area 230-an ini. Jadi ya pertama, kalau kita mau trading tentu saja tidak menarik saat ini. HAIS ini tidak menarik ya karena masih dalam ruang gerak menyempit. Jadi kalau itu ruang belum dipecahkan atau dia belum berubah ya kita mau ngambil apanya gitu ya, karena harga sahamnya juga cenderung menyempit pergerakannya. Dan juga kalau kita perhatikan dari volume transaksi juga cenderung menurun gitu ya. Ya kita cari yang lain lah yang lebih bagus secara teknikal, lebih lebar ruang geraknya mungkin akan lebih menarik ya. Banyak yang sudah istilahnya saat ini sudah dalam posisi yang bagus untuk kita trading kan. Kalau HAIS ini mungkin kita pantau dulu. Kalau saya seperti itu. Kenapa? Karena dia masih dalam pengujian support. Kalau dia tembus yaitu downtrend. Kalau misalkan dia balik lagi ke atas, dia masih akan melanjutkan konsolidasi ini. Jadi kalau jangka pendeknya ya seperti itu perkiraan, dia masih dalam sementara ini masih terpantau di konsolidasi menyempit. Kemudian dari Bu Sinta, prospek kuas masih bisa naik nggak Pak? Sengaja tidak ikut PTR jual tadi. Ya kuas ini saham cepat ya. Ini sudah naik berkali-kali tadi, tapi saya lihat PTR hold gitu ya. Jadi kita beli kemarin ya, tanggal 16 itu hari Kamis atau Jumat ya? Jumat ya. Nah, ini salah satu saham yang dipilih ketika ISG ambrol kemarin di akhir pekan, kuas dengan target tidak muluk-muluk di 86 dan TP kedua 95, dan hari ini saya lihat kuas naik berkali-kali ya dan tidak dijual oleh PTR, tapi tadi terus dijual di jam 2 ya. Jam 2 tadi sempat naik di 87 ya. Kita hajar kiri ya, 87 dan 86 karena itu target, di atas target ya, kita jual di atas target. Sebenarnya masih ada potensi untuk naik ke atas lagi ya untuk kuas sendiri memang, tapi ya kalau misalkan dia balik lagi ke harga 83 pun dia masih bisa naik lagi gitu. Jadi sayang banget kalau dia sudah naik 5% kita nggak ambil gitu ya,
Karena ini juga kita posisinya adalah swing, kalau bisa kita diberikan target ya kita akan jual take profit gitu ya. Nah, nanti kalau kita re-entry mungkin saja karena sebenarnya masih ada potensi untuk naik lagi. Namun karakteristik ini saham ini memang bisa untuk dimanfaatkan untuk day trade dan sejenisnya yang karakteristiknya super agresif ya. Jadi ini masih proses ke TP kedua ya, di 96 selamat dia tidak turun di bawah 60, di bawah 75, artinya ini ya saham ini tetap bisa bergejolak turun juga gitu ya. Nah, yang patut kita perhatikan kalau misalkan kita trade di saham model seperti kuas ini adalah kita harus bisa mengantisipasi pergerakan entah itu naik ataupun turun di dalam waktu yang singkat. Karena saham ini kalau Anda lihat di time frame H1 atau per menit ya kan kelihatan ya. Ya gejolak-gejolak naik dari 78 naik ke 83 turun lagi, kemudian naik ke 83 turun lagi ya. Jadi dan time frame yang mungkin terlihat cukup jelas itu di H1 ya. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu ya sebaiknya ambil saham yang lain gitu ya. Nah, kami anggap di PTR itu mayoritas adalah member kami full time trader, jadi ya harusnya bisa mengikuti ya. Tidak akan semua bisa diikuti tapi paling tidak bisa mengikuti ya gitu ya. Ini seperti itu. Baik, jadi kuas ini menurut saya masih bisa ke TP2 selama dia tidak turun di bawah 75 ke bawah, aman masih ke atas. Tapi ya kalau dikasih naik ke TP ya alangkah bijaknya kalau kita ambil meskipun itu sebagian. Tapi tadi PTR sell semua ya, karena kita punya kuas itu memang cuma 5 ya, 5 PV gitu ya. Nah, kita jual ini tadi. Oke, begitu. Kemudian lanjut. Tolong bahas saham buah ya ini ya. Nah, besok kalau misalkan memberikan ide ini kan ya bisa rancu juga. Jadi kalau kode saham seperti Ibu Sinta ini ya, capital semua. Nah, atau kalau bagus lagi ya dikasih dolar gitu supaya ya bisa spesifik tahu ini kode saham yang ini gitu ya. Untuk apa ya? Untuk yang baca komen juga supaya bisa tahu, bisa membedakan ini saham atau bukan gitu ya. Tolong bahas saham buah buat trading apakah menarik saat ini berarti ya. Menarik atau tidak kita coba lihat saat ini posisinya. Oke, sudah naik ya buah ini juga PTR kebetulan trading ya. Udah profit banyak lah ya. Kita itu beli buah itu akhir Agustus kemarin di harga 550 ya. Jadi kalau sekarang ini buat saya ya ini sudah terlampau tinggi untuk dibeli ya. Ini tak tunjukin ya. Jadi jangan salah, PTR juga bisa mendeteksi lebih awal kenaikan saham. Ini relatif baru ya buah ini IPO ya. Sekarang PTR dengan sistem terbarunya yang mungkin Bapak Ibu sadari yang ikut, kita sudah bisa membaca lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, sehingga memang kinerja kita memang sudah sangat jauh membaik ya kalau Anda perhatikan. Karena ya ini salah satunya bisa ini ya, buah ini sudah sejak Agustus akhir kemarin di 555 ya, dan sekarang ini harganya sudah 900 ya. Nah, jadi ya kalau kita masuk di harga saat ini ya ngeri juga gitu ya. Kalau terutama ya PTR ya. PTR kan sudah mencicipi di harga 500-an. Nah, kalau mau masuk, kalau re-entry ya kita tunggu paling tidak dia 0,3 di 805, atau ya mungkin kalau dia turun lagi di 700 itu bisa menjadi best price ya, di bawah 750 sampai dengan 600 lah, 690. Nah, ini ya. Kalau dikasih ke sini ini wave turun ya. Wave turun ini bisa dimanfaatkan untuk wave naik berikutnya. Tapi kalau saat ini enggak ya. Gitu. Apalagi kalau ikut PTR beli di 500-an, ngelihat sekarang ini ya udah ngapain gitu ya. Cari yang lain kan banyak yang belum naik gitu ya, baru mau naik maksudnya. Gitu, Pak. Review saham BHIT. Apakah sudah bisa mulai buy on weakness karena harga dekat EMA 60? Ya, BHIT sekarang ini posisinya di daily di EMA 60. Oke. Mungkin kalau saya lebih menyarankan
EMA 60 ini memang cukup stabil kalau menjaga harga BHIT ini mungkin bisa mengincar di 67 atau di 65. Ini ada 64, ini adalah batas penurunannya, sehingga kalau misalkan ngambil di harga sekarang ini belum, tapi kalau misalkan Anda mau bottom fishing di bawah 68, di bawah 68 mungkin bagus. Tentu saja tetap ada proteksinya ya di bawah 64 ke bawah gitu ya. Jadi secara teknikal sementara ini sedang retest level EMA 60 untuk BHIT. ASIO BO target ke berapa? Kemarin kita sudah bahas kan, ASIO targetnya di berapa. Target berikutnya ASIO sebentar saya cek di PTR ya. Di PTR kan kemarin kita sudah share. Nih ya. Targetnya di 350 tuh. Udah kena. Ya. Target PTR di 350 ya. Ini kita beli di 308, kemudian targetnya 350 ya ini. Saya perbesar nih, 350 ya. Target 1 326, target 2 350. Setelah kena 350 ya wis turun. Ya orang pasti antri ke situ untuk jualan gitu ya. Karena ya itu adalah level 1,6 ya, di bawah 1 tick 1,6 gitu ya. Nah, sekarang ini kan pertanyaannya adalah target BO ya, kemarin ini kan BO ya. Nah, itu targetnya sudah tercapai. Target kami 2 target tercapai dengan baik. Oke. Dari Pak Budi, Wins masih bisa hold nggak Pak? Atau TP dulu, ikut beli PTR, mantap. Oke. Ya, alhamdulillah. Wins tidak hanya PTR ya. Tidak hanya PTR dong. Ini kita sudah berikan secara gratis pembahasannya di FTalk ini. Makanya yang Bapak Ibu merasa diuntungkan dengan FTalk, dukung kami dengan klik like. Hanya dengan klik like kita senang lihatnya. Oh, ternyata kita diapresiasi oleh penonton. Nih ya, cuma yang nonton sayangnya cuma 497, enggak yang sampai 20.000, 100.000 ya. Cuma beberapa segelintir orang yang tahu lah gitu dari informasi tersebut. Nah, alhamdulillah ya. Win saat ini naik. Kalau saya sarankan kalau Anda ikut PTR belinya di berapa? Wah, PTR harga di bawah belinya ya. Jadi ya sekarang ini take profit dong ya. PTR itu beli Wins gitu ya, itu di harga 190, sekarang harga 250. Ya udah profit luber ya kan. Ya harus disyukuri dong ya. Harus disyukuri 190 kan. Udah profit tadi sempat 37% gitu loh. Nah, ya disyukuri dong di take profit. Kan trading ya. Gitu, trading kalau teknikalnya sudah naik, jangan sampai Anda dibawa turun lagi ya, seperti hal kenaikan-kenaikan sebelumnya. Wins karakteristiknya super agresif. Ya, jadi kalau profit ya nanti direalisasikan meskipun itu sebagian. Tapi ini mungkin sudah ya bisa dikatakan ini sudah tinggi ya buat kami gitu. Keras Pak, saya belum ikut jual padahal sempat lihat di atas TP, saya kira bakal terbang tinggi. Ya mengharapkan profit yang lebih besar, konsekuensinya dibawa turun, harus siap gitu ya. Nah, tadi kita jual juga keras ya. Belum mana keras ini ya. Jadi kita tuh hari Jumat tuh cuma 2 saham pegang. Hari ini cuma dua saham yang kita pegang, keras dan kuas. Keduanya alhamdulillah kita syukuri profit, dan sehingga PTR sudah di atas 5%. Semoga akhir bulan ya kita harapkan rekor lah ya gitu. Nah, sekarang ini keras turun lagi gitu. Banyak yang seperti itu mengharapkan profit yang lebih besar tapi nggak siap di bawah gocekan turun. Ini masih proses naik ya. Masih proses naik, tapi ya bukan jaminan kita JF tidak bisa memastikan ini bakal profit ke TP2 atau tidak gitu kan. Tapi masih secara teknikal masih memungkinkan bisa di hold kalau Anda mau ya kan. Tapi kalau saya ya bagusnya di take profit sebagian. Kita boleh mengharapkan
TP di 500 ke atas. Tetapi kalau sudah mencapai TP sesuai dengan trading plan, ada baiknya memang direalisasikan meskipun itu sebagian untuk memberi tanda oh kita pernah profit gitu loh. Jangan sampai Anda mengharapkan muluk-muluk profitnya tapi malah nggak dapet. Nah itu sayang ya. Jadi ini masih proses naik ya. Jadi kalau Anda mau hold selama tidak turun di bawah 438 ya, ini di sini sudah ada plan yang sangat jelas, clear ya. Stop loss di berapa, target di berapa. Tadi setelah kita jual itu sempat naik di atas target kita jual di 466. Keras ini tadi sempat naik di 470. Jadi ya banyak yang jual di atas kita, banyak gitu. Yang telat-telat itu malah justru dapat banyak. Tapi kalau mau yang lebih tinggi ya yes, itu adalah konsekuensinya mau dibawa dikocek turun. Ini saham ini juga agresif loh, jangan salah ya. Lihat candle panjang ada gap juga gitu ya. Nah, Anda siapkan mental gitu ya. Kalau mau TP yang lebih tinggi ya volatilitasnya itu akan juga dinamikanya itu akan juga agresif gitu ya. Naik dan turunnya itu akan menjadi sebuah ujian untuk kita kuat hold atau tidak gitu kan. Tapi saran saya kalau ternyata kena stop loss ya harus diproteksi dong gitu. Jangan sampai Anda mengharapkan TP yang tinggi tapi ternyata nggak mampu, ternyata salah ya wes di cut gitu ya. Itu begitulah trading ya. Kemudian Pak Beni, sesi 2 is loncat ke 113, apakah itu YEF? Tentu saja tidak, bukan kami sama sekali di PTR juga nggak beli. Kita sudah duduk manis di is sudah beberapa minggu yang lalu. Kita tidak ada transaksi sama sekali di is hari ini. Jadi kalau itu ya itu bukan nggak tahu ya proses market gitu ya, bukan kita yang jelas. Is sudah kita bahas kemarin, menurut saya sudah sangat jelas baik itu teknikal ataupun fundamentalnya. Jadi ya nggak perlu kita ulangi lagi. Nanti takutnya kita justru dianggap kurang inilah ya, terlalu membahas itu untuk mempengaruhi orang. Tapi Bapak Ibu silahkan nilai sendiri bagus atau tidak, keputusan masing-masing mau beli atau tidak itu Bapak Ibu lah yang menentukan, bukan kami. Kami cuma memberikan ide saja. Kalau Anda terima ya silakan diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu toh. Enak toh ya, kita berikan ide, ya, cocok diambil, enggak cocok ya enggak usah diambil gitu loh. Nah, kita lanjut ke pembahasan saham Bumi yang menjadi banyak sekali konsultasi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti kami di TradingView ya, di TradingView kita sudah kok memberikan warning di hari Minggu kemarin bahwa Bumi ini kita sudah pasang target di 150 160 ya. Ini kemarin di 18 September kalau Bapak Ibu mengikuti kami di TradingView sekali lagi ya. Jadi hari ini Bumi sudah satu candle turun dan sedikit lagi target kami tercapai. Jadi Bumi itu memiliki target di 150 160. Ini target turunnya yang sudah kami share di TradingView. Dan juga di website kami, kalau Bapak Ibu buka, kalau Bapak Ibu suka ngecek website kami, harusnya sudah baca, sudah tahu. Nggak cuma Bumi ya, ada beberapa saham juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bumi ini koreksi wajar atau reversal? Ya, sementara ini adalah koreksi yang wajar. Kemarin ada yang nanya waktu Bumi naik nih ya, waktu loncat naik ini, tanya kenapa PTR nggak trading Bumi lah, Bumi udah naik tinggi kok mau ditradingkan. Ya resikonya besar, risknya sudah tidak sebanding dengan rewardnya ya. Saya kasih tahu ya, sebenarnya trading itu keputusan kita merekomendasikan saham A, B, C itu ada di sistem, bukan di orang advisornya atau saya, bukan. Jadi sistemnya oke, ya kita rekomendasikan. Kalau tidak oke ya nggak akan kita. Jadi nggak perlu ditanya lagi kenapa Bumi sudah ditradingkan di harga yang lebih rendah dari harga waktu naik ya. Jadi ya tidak semua akan kita tradingkan lah ya. Kan di PTR sendiri ada batasan 6 saham ya. Yang 6 saham itu kita fokuskan di saham-saham yang berpotensi baru akan naik, bukan yang sudah naik. Risk yang akan diterima oleh member-member kami akan berbeda gitu ya. Nah, bahkan kalau kita ngambil saham yang baru naik pun juga mengandung risiko loh ya. Tapi tidak akan sebesar seperti saham yang sudah naik seperti Bumi ini. Ya kalau Anda trading saham Bumi ini bukan yang nggak boleh, tapi ada yang
belum bisa atau belum paham dengan membatasi risiko. Nah itu yang berbahaya. Kami anggap memang ya Bapak Ibu yang mau trading saham Bumi ini sudah tahu lah trading plan itu untuk apa, stop loss untuk apa ya. Jadi untuk di PTR ataupun Peer dan Peers, keputusan kita merekomendasikan saham A, B, C, D itu ada sistem. Jadi tidak perlu ditanyakan ini kenapa tidak direkomendasikan, itu kenapa tidak direkomendasikan. Kita sudah punya tim riset, kita sudah punya toolsnya untuk menentukan secara objektif gitu ya. Jadi kalau itu tidak direkomendasikan berarti itu kita anggap tidak menarik. Tidak menarik itu dari sisi apa? Dari sisi risk reward bisa, dari sisi risk yang sudah sangat tinggi ya itu bisa, atau saham ini sudah berpotensi akan turun juga bisa. Nah itu ya udah dikelola dengan baik oleh tim advisor private trading room ya, terbukti pertumbuhan kami jauh di atas IHSG kan gitu. Jadi sekarang ini Bumi koreksi yang wajar, mungkin kita akan trading kan nanti kalau kita menurut sistem sudah bagus. Sekarang ini belum ya, sekarang ini masih seperti ini kondisinya. Bumi ini sudah naik luar biasa ya. Terakhir kita tradingnya di harga 80-an di private trading room, bisa dicek ya. Jadi sekarang ini sudah naik berapa ya? Wah, udah naik 200-an persen, hampir 300 kemarin kok. Itu. Nah, kita sudah sering bahas juga Bumi. Gak cuma Bumi ya, energi, kemudian BRMS ya, Dewa itu. Nah, sekarang ini masih biarkan turun dulu. Sampai berapa nanti? Ya ini target 150 160, kalau ditembus kita bisa lihat di harga yang lebih rendah lagi, tapi itu di EMA 60 ya. EMA 60 kan sifatnya dinamis, dia bergerak mengikuti harga ya, bisa 140 mungkin di situ. Ya. Itu ya. Jadi semoga ya Bapak Ibu tidak beli di Monas lah ya. Kan kita sudah sering bahas ini udah tinggi dan sebagainya. Trading kalaupun beli tinggi, Bapak Ibu pastikan Anda harus disiplin dengan proteksi. Itu yang saya pesan saya, supaya apa? Supaya Anda terselamatkan. Dan juga ketika kita beli ya, kita harus sesuai alokasi yang ideal. Jangan beli ketinggian kemudian turun ditambah lagi, turun ditambah lagi, turun ditambah lagi sampai duitnya habis, pinjem sana sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita beli alokasinya 15 ya 15, kalau gagal ya udah gagal gitu aja. Nggak usah membuat apa itu semakin menjadi buruk gitu ya. Itu yang sering kami alami, yang kami dapati dari konsultasi. Tentu saja beli ketinggian, sahamnya turun, dibeli lagi, turun lagi, dibeli lagi sampai habis duitnya. Padahal duit ini bisa dialokasikan di saham-saham baru untuk mempelajari kesalahan di saham sebelumnya begitu toh. Nah, harusnya bisa berpikir seperti itu. Untuk mencari profit tidak harus di satu saham aja, di saham yang lain gitu ya. Kita belajar kesalahan dari satu trade, untuk trade berikutnya jangan sampai seperti itu ya. Oke, semoga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan juga menjadi pembelajaran untuk semua, baik itu yang mengalami profit ataupun mengalami loss. Itu adalah sebuah pembelajaran dan sebuah proses di market. Nikmati saja, itulah ketika Anda memutuskan untuk terjun di bursa saham untuk menjadi, entah itu menjadi trader ataupun investor, ya market akan naik dan turun ya, dinamis seperti ini gitu ya. Nah, kita harus punya pedoman yang baku, pedoman yang kita bisa ikuti dengan sangat jelas tanpa ada keraguan-raguan ya. Nah, kalau Anda masih membutuhkan panduan dan sebagainya, join advisor. Kami siap membantu di private trading room kalau Anda trader. Kalau Anda investor ya Anda bisa join peer. Kalau Anda investor syariah ya joinnya peers gitu ya, sesuai dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Jangan sampai Anda investor joinnya private trading room, atau Anda trader ikutnya peer. Nah, itu akan salah, tidak akan sesuai, tidak akan cocok gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semua kami maksudkan adalah untuk kebaikan para penonton, Bapak Ibu semua. Semoga dia bisa diambil hikmahnya, bisa diambil untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Gitu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.